Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang makanan atau yang kita sebut dengan nutrisi. Pada video ini akan disampaikan tentang apa itu nutrisi dan energi, kemudian jenis-jenis nutrisi, kemudian ada sedikit zat aditif, kemudian yang terakhir tentang petunjuk mengerjakan LK 4.1. Kita mulai. Apa kebutuhan energi pada tubuh kita? Di sini akan disajikan tabel-tabel tentang kebutuhan energi. Yang pertama tabel 4.2, yaitu tabel tentang jumlah kalori yang dibutuhkan per jam dari aktivitas kita, misalnya kita berjalan, berlari, berenang, latihan berat, berjalan-jalan dan istirahat. Ini kebutuhan kalori per jamnya berbeda-beda. Yang paling kecil adalah saat istirahat santai-santai, kebutuhan kalori per jamnya 100 kilokalori. Kemudian ada tabel kebutuhan energi sehari-hari untuk jenis kelamin dan laki-laki dan perempuan. Juga disajikan juga kebutuhan energi per kilokalori berdasarkan aktivitas yang terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas ringan, sedang, dan berat. Untuk laki-laki dimulai umur 9 sampai 13, demikian juga perempuan 9, 13, 14, 18, 19, 30, kemudian 31 sampai 50 tahun ke atas. Energinya juga berbeda-beda. Tabel 44 ini menyajikan tentang pembagian contoh-contoh kegiatan aktivitas ringan, sedang, dan berat. Contohnya ringan, aktivitas ringan adalah penjual dalam ruangan di mal-mal yang hanya menunggu saja untuk melayani para pembeli, itu ringan. Pegawai kantoran yang tidak terlalu berat berpikirnya, kemudian ibu rumah tangga yang kemudian aktivitas sedang, itu guru atau siswa yang sedang memikirkan tugas-tugasnya, mengerjakan tugas-tugasnya. Ini siswa juga termasuk aktivitas yang sedang. Kemudian penjual di luar ruangan yang teriak-teriak menawarkan dagangannya, ini termasuk aktivitas sedang. Kemudian perawat yang sedang merawat pasien, apalagi dalam pandemi COVID ini aktivitasnya sangat menjadi berat. Kemudian aktivitas berat contohnya adalah pekerja bangunan yang mengangkat barang-barang, buruh di pelabuhan atau di pasar-pasar yang mengangkat barang-barang, dan olahragawan yang sedang beraktivitas berlatih dengan sungguh-sungguh. Ini termasuk aktivitas yang berat. Tentunya kebutuhan energinya berbeda-beda. Selanjutnya, energi pada makanan. Contoh gambar-gambar ini ada 4 makanan, yaitu pecel, nasi dan tempe, ada ayam goreng, ada sayur, ada pisang goreng. Contohnya dalam tabel 4.5 ini daftar menu makanan dan perkiraan energinya. Misalnya sup tomat 1 mangkok jumlah kalorinya 110 kilokalori, sedangkan sayur bayam itu 1 mangkoknya hanya 100 kilokalori. Ada lauk pauk, ayam goreng 1 potong 307 kilokalori. Ada kue pisang goreng misalnya itu 170 kilokalori energinya. Contoh. Kemudian kita akan mengenal jenis-jenis nutrisi. Yang pertama adalah karbohidrat, kemudian lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Inilah jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Lanjut, kita kenal karbohidrat.
Karbohidrat itu apa sih? Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh kita. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Di lingkungan kita terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Gula yang kita kenal adalah gula manis yang rasanya manis. Kemudian nasi juga kalau dikunyah-kunyah lama-lama juga rasanya manis karena mengandung amilum atau gula pati. Gula disebut karbohidrat sederhana karena hanya mengandung CHO, yaitu dengan rumus C6H12O6. Hati-hati, konsumsi karbohidrat terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Lanjutnya kita kenal lemak. Ini contohnya lemak ada 2 macam, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh ini berada di dalam margarin yang rasanya lezat. Kemudian contoh minyak tak jenuh itu ada di dalam biji-bijian. Kandungan lemak pada beberapa jenis makanan, misalnya permen, ini ada 12 gram lemak kandungannya. Kemudian jagung 4 gram, keripik 10 gram, kue dari tepung ini 1 gram. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena menyediakan energi yang besar, yaitu 9,3 kilokalori per gramnya. Lemak dapat melalukan vitamin A, D, E, dan K. Lanjut, kita kenal protein, yaitu sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, untuk pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein juga merupakan molekul yang besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino itu adalah karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, dan kadang-kadang ada belerang yang saling bertautan. Contohnya sumber protein adalah kacang-kacangan, ada ikan, telur, daging, sumber protein. Ada susu, merupakan sumber protein yang baik. Untuk mengetahui bahan makanan itu mengandung karbohidrat atau di sini disebut amilum atau gula, atau mengandung protein dengan menggunakan indikator yang disebut dengan regen. Kalau bahan itu ditetesi lugol atau kalium yodida, kemudian ternyata berubah warnanya menjadi biru tua, maka bahan itu mengandung amilum. Kalau bahan makanan ditetesi benedik atau Velling A dan B dan berubah warnanya menjadi biru kehijauan sampai kuning sampai merah bata, ini berarti bahan tersebut mengandung gula. Kemudian apabila ditetesi dengan milon atau biuret, bahan tersebut berubah warnanya menjadi merah muda sampai ungu, berarti bahan makanan tersebut mengandung protein. Vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak seperti tadi disebutkan, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh kita ada
provitamin D. Tabel 48 menunjukkan macam-macam vitamin, manfaat, dan sumber-sumbernya. Misalnya vitamin A, sumbernya susu, telur, hati, sereal, sayuran orange seperti wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan. Manfaatnya menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Lanjut, mineral. Tubuh kita, dalam tubuh kita ini ada 14 jenis mineral ya. Apa sih mineral itu? Mineral merupakan nutrisi mikro atau kecil yang memiliki peran dalam pembentukan fungsi, membantu fungsi tubuh agar berjalan dengan optimal. Dalam tubuh jumlahnya kecil, tapi mineral ini penting untuk fungsi metabolisme tubuh. Ada beberapa mineral di tabel 410, ini adalah kalsium, fosfor, potasium dengan lambang K, atau potasium atau kalium ini ya, sodium atau natrium Na, besi Fe, yodium I, dan seng Zn. Sumbernya kalau seng adalah kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Sumber kalium adalah telur, sayuran hijau, kedelai. Fosfor ada dalam daging, gandum, dan keju. Dan kegunaannya untuk kalium berguna sebagai bahan pembentuk tulang, gigi, kemudian kerja otot dan kerja saraf. Air dalam tubuh kita ada 72% air. Di paru-paru ada 92%, darah 82%, ini dibandingkan dengan volumenya ya. Kemudian dalam otak kita ada 70% dibandingkan dengan volume otak kita. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, buang air besar maupun air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Sebagai pembentuk fungsinya air ini sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, melarutkan zat-zat gizi lain, dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas, dan bantalan. Air juga sebagai media transportasi dan media pengeluaran sisa metabolisme. Lalu kita mengenal zat aditif ya, ada beberapa zat aditif yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, ada pengental, dan pengilmusi. Apa sih zat aditif itu? Zat aditif ini merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah yang kecil saat pembuatan makanan tersebut. Penambahan zat aditif ini bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan bentuk, memperpanjang daya simpan. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, penambahan mineral, dan vitamin. Yang pertama adalah pewarna. Pewarna ada 2 macam, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Kita tahu bahwa kunyit itu berwarna kuning, wortel berwarna orange, kemudian coklat dari kakao itu, kemudian hijau, warna hijau itu dari daun saji, warna merah dari buah naga, contohnya. Untuk pewarna buatan, warna biru ini namanya Brilliant Blue CFC, warna kuning namanya Tatrasin, warna orange warnanya Sunset Yellow FCF, warna hijau Fast Green FCF, dan warna merah Allura Red AC.
Ada beberapa jenis pewarna buatan yang dilarang di dalam makanan dan minuman. Contohnya untuk warna biru, nama bahannya adalah Indatarin, Blue RS, kuning, urin, hijau, coklat, dan merah serta hitam. Ini ditampilkan dalam tabel 5.5, yaitu jenis pewarna buatan yang dilarang digunakan. Selanjutnya pemanis. Ini pemanis alami, contohnya gula pasir dan gula kelapa. Kemudian pemanis buatan, ini dalam tabel 5.6 disajikan perbandingan nilai kemanisan. Bandingannya adalah gula pasir 1, kalau dibandingkan siklamat ini menjadi 30-50 kali manisnya. Asparmat 160 sampai 200 rasa manisnya. Sakarin ini sampai 500 kali rasa manis. Di satu gula pasir ini sama dengan 500. Satu sakarin sama dengan 500 gula pasir manisnya, seperti itu. Kebutuhan asupan per kilogram berat badan juga berbeda-beda karena terlalu manis membahayakan. Selanjutnya disajikan tabel 5.7, yaitu bahan pengawet dan penggunaannya. Contohnya bahan pengawet antara lain asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Ini untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan seperti kecap dan saus. Asam askorbat mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Natrium nitrat mengawetkan daging olahan dan keju. Asam propionat mengawetkan roti dan keju. Dan selanjutnya adalah bahan penyedap. Ada penyedap alami dan penyedap buatan. Contohnya penyedap alami adalah bumbu-bumbu dapur. Ada garam, bawang merah, bawang putih, cengkeh, pala, merica, cabai laos, kunyit, ketumbar, serai, kayu manis, kaldu ayam, dan kaldu daging. Ada penyedap buatan, yaitu yang kita kenal dengan nama Vitsin. Karena Vitsin ini mengandung MSG atau MNG, di mana MSG singkatan dari monosodium glutamat, sedangkan MNG singkatan dari mononatrium glutamat. Peringatan dari WHO, dosis maksimal MSG per kilogram berat badan adalah 120 mg. Kebanyakan menggunakan MSG akan menimbulkan penyakit sindrom restoran Cina. Ini istilah saja. Kita masuki petunjuk mengerjakan LK41. Untuk mengisi tabel digunakan informasi komposisi makanan kemasan seperti contoh. Ini komposisi dari produk mie instan. Bahan utamanya adalah tepung terigu dan tapioka, tepung pati tapioka. Komposisinya atau kandungan zat makanan di dalamnya itu ada tepung terigu, kemudian ekstrak jamur, tepung gelatin, minyak kunyit, pengatur rempah, dan seterusnya, banyak sekali. Kemudian ada pertanyaan di LK4.1. Untuk menjawab pertanyaan itu digunakan tabel 43, yaitu tabel kebutuhan energi sehari-hari dan informasi gizi dalam bungkus. Tabel 4.3 seperti ini, yaitu untuk laki-laki dan perempuan itu kebutuhannya berbeda-beda. Sedangkan informasi gizi di dalam di bungkus itu seperti yang dilingkari merah. Mie instan yang buat contoh tadi memiliki satu bungkus memiliki 340 kilokalori. Sehingga apabila Eka umur 14 tahun, ya, kelas 2 SMP atau kelas 8, Eka ini perempuan, beraktivitas sedang
atau sedang belajar seharian, sehingga memerlukan energi. Dalam tabel 4.3, perempuan dengan aktivitas sedang umur 14 tahun, energinya yang dibutuhkan adalah 2000 kilokalori. Sedangkan satu bungkus mie instan hanya menyediakan 340 kilokalori, sehingga dalam sehari Eka akan kekurangan 1660 kilokalori. Untuk itu Eka harus makan bahan makanan yang lain supaya terpenuhi energinya. Kemudian untuk menjawab tabel zat aditif digunakan komposisi kembali, komposisi informasi komposisi bahan makanan tadi dari mie instan tadi. Seperti ini, mie instan tadi menggunakan penguat rasa, namanya natrium 5 ribonukleotida, tidak menggunakan pemanis. Mie instan menggunakan pengawet, namanya sulfit. Mie instan tadi menggunakan antioksidan, namanya tocopherol, dan saus kedelai. Kemudian mie instan tadi menggunakan pengatur keasaman, namanya natrium karbonat dan kalium karbonat. Semua informasi zat aditif dari mie instan ini ditulis dalam komposisi di bungkusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.